Pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang menyerang Hindia Belanda atau Indonesia pada 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertama yaitu di Tarakan atau Kalimantan Timur. Pada Februari 1942, Jepang menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Pendudukan Palembang dianggap strategis karena letaknya di antara Batavia. Di Jawa, Jepang pertama kali mendarat di Banten, kemudian Indramayu, Kragan, Rembang, dan Tuban, dan Surabaya. Pada Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. 1. Tanggapan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Secara umum, ada perasaan optimisme bahwa Jepang akan mendukung kemerdekaan Indonesia. Ada 5 alasan yang melandasi perasaan optimis itu, yaitu sebagai berikut. A. Menyerahnya Belanda pada Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda dan dimulainya era baru ketika bangsa-bangsa Asia dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. B. Jepang berjanji jika memenangi perang, bangsa-bangsa di Asia akan mendapat kemerdekaan. C. Sejak awal kedatangannya, Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap kepada bangsa-bangsa Asia. Hal ini membuat para tokoh di Indonesia bersedia bekerja sama. D. Jepang bersikap simpatik terhadap aktivitas pergerakan nasional, misalnya dengan membebaskan secara bertahap para tokoh yang dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. 2. Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 daerah militer dengan pusat komando untuk Asia Tenggara berada di Saigon, Vietnam. Berikut adalah ketiga daerah militer tersebut. A. Daerah Jawa dan Madura berpusat di Batavia di bawah kendali Kaigun Angkatan Laut. B. Daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu berpusat di Singapura di bawah kendali Rikudun Angkatan Darat. C. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua di bawah kendali Kaigun. Selain membagi Indonesia dalam 3 wilayah militer, Jepang juga mengangkat beberapa tokoh politik Indonesia masuk ke dalam struktur pemerintahan Jepang. Mereka adalah Hussein Jayadiningrat, Sutarjo Karto Hadikusumo, R.M. Suryo, dan Profesor Supomo. Selain untuk memenuhi kebutuhan pegawai, pengangkatan mereka bertujuan menarik simpati rakyat. Sistem pemerintahan Jepang yang memperkenalkan sistem Tonarigumi yang sekarang dikenal dengan rukun tetangga. Pembentukan Tonarigumi bertujuan membangun gerakan pertahanan masyarakat secara gotong royong. Jepang juga membagi wilayah Indonesia menjadi 10 kepresidenan yang disebut dengan Shu. Setiap kepresidenan tersendiri atas kota praja atau shi, kabupaten atau ken, kewedanan atau gun, kecamatan atau son, dan kelurahan atau ku. Dalam sistem pertahanan dibentuk lembaga-lembaga semi-militer seperti Kaibodan, Barisan Pembantu Polisi, Seinen, dan Barisan Pemuda, Fujinkai, Barisan Wanita, Heyo, Barisan Cadangan Prajurit, Peta, Pembela Tanah Air, Putra, Pusat Tenaga Rakyat Jawa, Hokukai, Jibakutai, Pasukan Berani Mati, Kopsital, Barisan Polisi Rahasia, dan Kagukotai, Laskar Pelajar. Selanjutnya dibentuk pula Barisan Pelopor Suentai yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, dibentuk oleh R. Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran Martuatmojo. Lembaga-lembaga ini dibentuk untuk membantu Jepang memenangi Perang Asia Timur Raya. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Pemerintah Jepang membubarkan organisasi politik, sosial, dan keagamaan yang dibentuk pada masa Belanda dan menggantinya dengan organisasi bentukannya sendiri. Satu-satunya organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan pada awal pendudukan adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau disingkat MIAI. Namun karena dianggap berbahaya, organisasi ini dibubarkan pada tahun 1943, kemudian membentuk organisasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat MASYUMI dan diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jepang mengawasi ketat gerak-gerik para tokoh pergerakan melalui polisi rahasia yang disebut Kempeitai. Siapa saja yang dicurigai sebagai mata-mata atau anti-Jepang akan diinterogasi, ditangkap, bahkan dihukum mati tanpa proses pengadilan. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia adalah 1. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. 2. Bekerja sama dengan para tokoh nasionalis dalam gerakan 3A.
Tujuannya untuk menarik simpati agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam memerangi sekutu. 3. Membentuk Ormas Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat PUTRA dan menunjuk 4 serangkai, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai pemimpinnya. Tujuannya untuk memusatkan segala potensi rakyat untuk membantu Jepang dalam perang. 4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat, disebut Chuo Sangiin, pada 1 Agustus 1943 yang bertugas memberi saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang. 5. Mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1944 yang dipimpin oleh seorang gunsekan atau kepala pemerintahan, karena organisasi ini bersifat resmi dari pemerintah dan bernasib serupa dengan organisasi terdahulunya, yaitu tidak mendapat sambutan yang diinginkan, terutama di luar Jawa. B. Bidang ekonomi. Jepang menjadikan Indonesia salah satu basis sumber daya untuk mendukung militer dan industri-industrinya. Dengan semboyan negara makmur, militer kuat. Untuk itu, Jepang mengendalikan seluruh aktivitas perekonomian. Hal tersebut tampak dalam 1. Menyita aset-aset ekonomi yang penting. Menyita seluruh hasil perkebunan seperti teh, kopi, karet, tebu, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan penting. 2. Melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi. Jepang melakukan pengawasan ketat disertai sanksi pelanggaran yang berat. 3. Setoran wajib dan romusa. Pada 1944, ketika terdesak dalam perang, Jepang mengkampanyekan penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran, lalu menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pangan. Pengumpulan padi petani diadakan dalam bentuk koperasi yang disebut kumiai. Petani boleh menggunakan 40% hasil panennya, 30% ditaruh di lumbung desa sebagai bibit, dan 30% sisanya wajib disetorkan dan dijual ke kumiai dengan harga yang sangat murah. Karena kebijakan ini sangat mencekik rakyat, namun tak ada yang berani melawan karena mereka tahu betapa kejamnya Jepang dalam menghukum orang yang melawan mereka. Alhasil mereka bekerja keras tanpa bisa merasakan hasil dari kerja keras mereka. 4. Kebijakan self-sufficiency, yang berarti rakyat harus memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak bergantung pada daerah lain atau pemerintah. Menurut Jepang, kebijakan ini melatih kemandirian masyarakat. Padahal kenyataannya kebijakan ini dibuat agar tidak membebani pemerintah. Hal ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit dan gairah kerja menurun. Krisis pangan, gizi buruk, dan penyakit mewabah hampir di setiap desa di Pulau Jawa. Misalnya, angka kematian di Wonosobo mencapai 53,7% dan Purworejo mencapai 224,7%. Kondisi tersebut memaksa rakyat untuk memakan makanan yang tak biasa seperti keladi gatal, bekicot, dan umbi-umbian hutan. Pemerasan melalui kumiai diperparah lagi dengan adanya romusa yang menyebabkan produksi pangan merosot drastis, terutama beras. Kemiskinan marak di mana-mana, penyakit beri-beri dan busung lapar merajalela akibat kekurangan makanan. Bahkan banyak warga yang mengalami kekurangan sandang. Pencetakan uang secara besar-besaran juga membuat inflasi menjadi tak terkendali. C. Bidang sosial. Romusa menyebabkan sawah-sawah dan tanah-tanah pertanian tidak tergarap atau terbengkalai. Para pemuda dikerahkan tidak hanya untuk bekerja membangun sarana-sarana perang di Indonesia, tetapi juga dikerjapaksakan ke luar negeri, seperti di Burma, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Perlakuan terhadap para romusa sangat buruk. Banyak dari mereka tidak kembali lagi ke kampung halamannya karena meninggal dunia. Jugun Ianfu. Jepang juga merekrut para perempuan dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Korea, dan Tiongkok untuk dijadikan perempuan penghibur atau Jugun Ianfu. Diperkirakan selama Perang Pasifik, Jepang telah memaksa sekitar 200.000 perempuan Asia menjadi Jugun Ianfu. Perempuan-perempuan ini awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai guru, perawat, atau disekolahkan ke luar negeri. Pendidikan. Jepang menyadari bahwa melalui pendidikan, cara berpikir masyarakat dapat diarahkan ke alam pikiran Nippon. Untuk itu, Jepang membuka kembali sekolah-sekolah yang sebelumnya dibekukan. Langkah berikutnya adalah membentuk sekolah guru yang terdiri atas sekolah guru 2 tahun, sekolah guru 4 tahun, dan sekolah guru 6 tahun. Sebelum mengajar, guru di daerah-daerah diwajibkan mengikuti pelatihan di Jakarta.
tempat mereka didoktrinisasi dengan nilai-nilai semangat dan ideologi Nippon. Saat kembali, mereka harus meneruskannya ke rekan-rekan di daerah asalnya. Doktrin yang ditanamkan kepada para pengajar adalah Hakko Ichiu. Hakko Ichiu adalah ambisi Jepang untuk menyatukan Asia Timur Raya, termasuk Asia Tenggara, dalam satu kepemimpinan, yakni di bawah Kaisar Jepang. Selain Hakko Ichiu, Jepang juga memberikan doktrin lain, yakni Nippon Seishin atau latihan kemiliteran dan semangat Jepang. Bahasa, sejarah, adat istiadat Jepang, juga ilmu bumi dengan perspektif geopolitik ditanamkan ke calon guru. Jepang mewajibkan setiap siswa menjalani latihan disiplin militer keras seperti tentara Jepang. Jepang menanamkan semangat kemiliteran dengan menggunduli rambut anak laki-laki dan melakukan latihan baris berbaris setiap hari. Siswa juga diwajibkan melakukan kinrohoshi atau kerja bakti, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo, melakukan seikirei atau membungkukkan badan ke arah Tokyo, menghormati bendera Jepang Hinomaru, melakukan senam sebelum jam sekolah atau disebut taisho. Semua kegiatan itu bertujuan menanamkan semangat Jepang Nippon Seishin. Bahasa dan stratifikasi sosial. Ada dua hal positif Jepang dalam bidang sosial budaya. Pertama, dalam pendidikan. Jepang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia juga dijadikan mata pelajaran wajib. Bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan yang pesat. Kedua, sistem stratifikasi sosial menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa dan golongan timur asing, kecuali Jepang. Hal itu dilakukan untuk mengambil hati rakyat Indonesia. 4. Perjuangan kemerdekaan pada masa kedudukan Jepang. A. Perjuangan dengan cara komparatif. Perjuangan secara komparatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang diduduki di lembaga-lembaga bentukan Jepang mulai putra-putri, misalnya Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Mas Mansur, membangkitkan semangat nasionalisme masa Indonesia. Selain itu, berbagai kesatuan pemuda seperti Sinandan, Kibodan, Ujinkai dimanfaatkan untuk menggerakkan kesadaran serta membangkitkan perasaan nasionalisme di kalangan rakyat. B. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Di balik kepatuhannya terhadap Jepang, resmian kegiatan-kegiatan yang bertujuan menghimpun dan mempersatukan rakyat untuk meneruskan perjuangan tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah. 1. Kelompok Sukarni. Pada masa kedudukan Jepang, Sukarni bersama Muhammad Yamin bekerja di Shindenbu, barisan propaganda, bersama tokoh-tokoh gerakan yang lain, ada Malik, Kusnaini, Pandu Wiguna, dan Marutu Nitimiharjo. Sukarni mengembaleng para pemuda untuk berjuang mewujudkan kemerdekaan, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang revolusioner, serta mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. 2. Kelompok Ahmad Subarjo. Pada masa kedudukan Jepang, Ahmad Subarjo menjabat sebagai kepala Biro Riset Kaigun Bukangfu, kantor penghubungan antara laut di Jakarta. Sambil melakukan tugas utamanya, Ahmad Subarjo menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang dan mendirikan asmara pemuda bernama Asmara Indonesia Merdeka. Mereka memberikan pelajaran-pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda. 3. Kelompok Sultan Syahrir. Syahrir yakin Jepang tidak mungkin memenangi perang. Oleh karena itu, menurut kaum pergerakan harus menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul jaringan gerakan bawah tanah Sultan Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan serta kader-kader muda yakni mahasiswa progresif. 4. Kelompok pemuda. Di Jakarta terdapat 2 kelompok pemuda yang aktif berjuang, yakni mereka yang tinggal di Asmara, Ika, Daikagu, dan kelompok pemuda yang dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia. Keduanya bergabung dalam organisasi bernama Persatuan Mahasiswa. Mereka tidak mudah ditipu daya oleh propaganda Jepang. C.
Perlawanan sejahtera rakyat Indonesia berbagai wilayah juga melakukan perlawanan bersenjata. 1. Perlawanan rakyat Desa Sukamanah di Tasikmalaya. Perlawanan rakyat di Tasikmalaya ini diawali dengan penolakan santri-santri Pondok Pesantren Sukamanah Singaparana yang dipimpin oleh Ki Haji Jainal Mustafa untuk melakukan Saikirien. Kai Haji Jainal Mustafa sendiri memimpinkan perlawanan pada 25 Februari 1944 karena kekuatan tidak seimbang perlawanan ini dapat dikuasai Jepang. 2. Perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu yang terjadi pada April 1944 dilatar belakangi kewajiban menyontorkan sebagai hasil padi dan kerja paksa. Karena tidak terorganisasi dengan baik, perlawanan ini mudah dihentikan oleh tentara Jepang. 3. Perlawanan rakyat Aceh. Di bawah pemimpinan Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Cot Paleng. Perlawanan yang terjadi pada 10 November 1942 tersebut dilatar belakangi sikap Tengku Abdul Jalil yang anti penjajah serta sikap semena-mena Jepang. Perlawanan lain di Aceh juga dilakukan oleh anggota Giyunggun bernama Tekut Hamid. 4. Perlawanan PETA di Blitar. Membela tanah air, PETA, sebuah organisasi militer bentuk Jepang, melakukan perlawanan karena ketidakpuasan terhadap kebijaksanaan Kumial, Romusan, dan Helho. Alasan lainnya, para pelatih militer Jepang merendahkan prajurit Indonesia. Perlawanan PETA berlangsung di Blitar pada 14 November 1944 di bawah pemimpinan Supriyadi. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.